Karena masuk di dalamnya itu sebelum, ini tipis banget antara alam musyahadah dengan alam fana. Tipis banget. Kalau boleh saya katakan alam fana ya alam musyahadah ya alam kefana. Tapi biasanya Pak, kadang-kadang sebelum masuk di situ jenengan iki dilebokno satu alam sing gambul makhluk sing berbagai macam rupa. Apakah di situ rupa malaikat, rupa jin, iblis, apakah rupa para kekasih Allah, para nabi rasulnya. Nah ini kadang-kadang. Tapi tidak selamanya harus dimasukkan situ. Enggak, itu Gusti Allah dewi. Jenengan sing dilebokno di situ ada maksud Allah. Jenengan ada yang tidak dimasukkan situ langsung alam fana. Ya itu ada maksud rencana Allah tersendiri. Semuanya kadang juga gak sama. Umpama kula dikengen milih, enak sing langsung fana tadi. Ora eneng apa-apa. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Dalam keadaan suluk atau zikir, maka masuk pada suatu alam. Alam itu luas sekali. Semalam 2 kali, tapi ternyata kami nggak mau masuk. Boten Gusti. Akhirnya nggak jadi. Itu baterainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makalah yang mengatakan akhirat di hatimu, dunia letakkan di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Yang kedua. Yang ketiga, dalam satu suluk yang kemarin bulan kemarin saya tas sendiri pada Gus, masuk pada ruangan kosong dan di situ tidak ada siapa-siapa, tapi timbul pertanyaan dalam rohani, saya tidak punya apa-apa, saya tidak tidak punya apa-apa dan tak bisa apa-apa. Terus saya bagaimana? Jawabannya di situ, cukup bersandar padaku. Itu saja 3 pertanyaan, mungkin mewakili dari sahabat-sahabat kita. Mohon penjelasan secara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika suluk jenengan itu sudah terpampang di depan ruangan kosong yang di situ jenengan tidak mau masuk. Padahal sudah di depan mata. Bukan mata dohir maksud saya, itu mata ruhaniah jenengan. Artinya jenengan dibukakan pintu satu alam yang disebut alam fana. Sebetulnya ini wajib. Masuk itu wajib. Lah, sebagai proses kadang-kadang Pak, kita masih mikir, engko iso balik apa enggak? Kadang-kadang gitu. Ingat, jikalau ada di hati kita kemamangan mau masuk, akhirnya kita nggak berani, itu jawabannya ada di surah Ibrahim ayat 3. Wa yasudduna an sabilillah. Jenenge nafsu iku luwih alus katimbang angin lho Pak. Ya.
luwih lembut katimbang banyu. Alimo kaya apa jenengan kali kula ora bakal tahu. Nafsu. Alimo ilmu maksudnya ilmu dohir. Loh, wa yasudduna an sabilillah. Munculi kerentek ati iku untuk tidak masuk ke dalamnya karena nafsu itu menghalang-halangi kita, menciptakan bagaimana hati kami itu nanti berpikir, ya nek iso balik, nek gak balik wong bojoku sik nom, anakku sik cilik. Bapak Ibu, jenenge mati kan gak bisa maju, gak bisa mundur. Lah ngaten nggih. Inilah Bapak Ibu yang sering aku tekankan terkait masalah pengalaman rohaniah kita saat suluk. Kita itu ditakut-takuti. Sering saya katakan, kita tidak akan terasa takut manakala dzikir sirul asr itu selalu kita pegang. Fungsinya dzikir itu adalah, ini kan masih belum ketemu toh, yang memperjalankan kami, yang menguasai nafsu, iblis, jin, apapun alam, itu kan Allah. Kalau hati itu sudah yakinnya ihsan, lah inilah paling tidak menekan rasa takut dalam hati kita. Sehingga suluk perjalanan itu tidak akan kembali. Mundur maneh enggak maju. Urusan wis waktune gak iso balik mati. Apa repot? Itu kubur. Mboten ngoten ta. Tadi kan sudah dikatakan kematian itu enggak bisa maju, enggak bisa. Lah iku Quran lho Pak nggih. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah itu. Kalau belum waktunya game over. Gitu? Ya nggak mungkin jenengan gak balik, mesti balik. Cuman nafsu pewinter Pak, nakut-nakut disampean. Iku nek umpama alasane takut, akhirnya gak sido mlebu. Tapi kadang-kadang olehnya kita gak masuk itu, nggih mohon maaf, sampean harus mengembalikan biar gak ada yang perlu disalahkan. Oh durung wayahe mlebu. Ngoten mawon. Akhirnya gak nyalahno siapapun. Loh ngaku gak ning atiku duwe karep gak mlebu dhisik walaupun katanya tadi takut ngene ada nafsu, biar gak nyalahno nafsu. Lah wis Gusti Allah masih durung ngersakno. Ngoten mawon. Gak usah bingung. Nek nggih makola sing ngarep mangkule nyeneni. Nyeneni yang lain. Biar gak gitu, bernetral. Ngoten. Pun. Untuk selanjutnya kita nggak ngomong karepe Gusti Allah durung atau wis ngeten. Untuk selanjutnya siapapun Anda, jikalau ngalami seperti itu terus ada rasa takut, terus nggak mau masuk, peksonen wis mlebu ae. Karena pintu sudah dibuka. Wis ning kono kok dadine ya napa? Gendeng apa gak gendeng? Apa urusane Gusti? Karena masuk di dalamnya itu sebelum iki tipis banget antara alam musyahadah dengan alam fana. Tipis banget. Kalau boleh saya katakan alam fana ya alam musyahadah ya alam kefana. Tapi biasanya Pak, kadang-kadang sebelum masuk di situ jenengan iki dilebokno satu alam sing gambul makhluk sing berbagai macam rupa. Apakah di situ rupa malaikat, rupa jin, iblis, apakah rupa para kekasih Allah, para nabi rasulnya? Nah ini kadang-kadang
Tapi tidak selamanya harus dimasukkan situ. Enggak, itu Gusti Allah dewi. Jenengan sing dilebokno di situ ada maksud Allah. Jenengan ada yang tidak dimasukkan situ langsung alam fana. Ya itu ada maksud rencana Allah tersendiri. Semuanya kadang juga gak sama. Umpama kula dikengen milih, enak sing langsung fana tadi. Ora eneng apa-apa. Ya. Lah, kalau sudah di situ tidak ada apa-apa, bersandarlah kau hanya padaku. Gini sing disebut babus salam. Pintu keselamatan rohaninya sudah terbuka. Nanti kalau sudah ada di situ rasa diri kita makhluk sudah tidak ada, tinggal rasa diri kita Allah. Wes. Gini ki Pak nek coro seseorang itu ruai ruh yang gendeng, hati yang gendeng. Bisa dikatakan ada yang mengatakan jadab ruhaniyahnya. Mengapa dia dikatakan majnun, gila pada Allah? Karena selain Allah dalam dirinya sudah enggak tampak. Yang tampak, yang wujud, yang segala-galanya itu cuman akunya Allah. Tapi secara mata dohir, tembok yo masih wujud Pak. Bantal wujud, kopi, rokok wujud. Tapi pandangan rohaniah jenengan yang wujud itu hanyalah akunya Allah. Terus yang ketiga terkait makola. Allah apa tadi? Akhirat itu di hatimu. Betul sekali. Maksudnya apa? Di hati itu yang mana toh Pak? Imam Ghazali kalau berbicara tentang hati di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bukan segumpal daging seperti dagingnya ayam, hatine ayam wedhus, bukan. Ternyata al-qalbu di situ dikatakan ay ar-ruh. Maksudnya ruh. Lah maksudnya ruh yang mana? Ruh yang suci. Ruh yang suci itulah yang disebut Nur Muhammad. Belum mengenal pohon dan buah khuldi, belum mengenal, belum kenal, berinteraksi dengan syahwatud dunia. Terus akan ruh suci Nur Muhammad itu siapa? Masuk ke dalamnya. Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Terus sejatine Nur Muhammad siapa? Kalau sudah hilang namanya ruh, hilang namanya Nur Muhammad, hilang namanya hidup, itulah ahad. Nek sik tetap bingung, pun dipaksa Pak. Iki cuman kabar, ilmu untuk memberikan kefahaman tatkala jenengan mengke buktekno proses perjalanan suluk menuju ke ahad ben ora bingung. Di situ. Jadi diwenehi ciri-ciri dhisik. Ditutuhke kaya ngene iki. Bapak Ibu, akhirat itu memang sudah ada. Maksudnya di hati rohaniah jenengan kalau sudah keceluk ruh kang suci, Rauhil Kudus, oleh suci sebab disucikan Allah dari pengaruh-pengaruh selain Allah tadi, maka disebut Nur Muhammad. Ya nok kuno kuwi. Jadi umpama akhirat itu gini. Umpama jenengan sholat. Kok ati sampean iki wis gak merasa keakuan diri makhluk yang melakukan justru keakuan Allah. Ya iku jenengan wis ono akhirat. Jenengan dahar
Jenengan aktivitas apapun, kalau sudah kefanaan selain daripada akhirat, Tuhan sejati kui, maka itulah Anda posisi di akhirat. Dan dunia di dalam tanganmu, artinya secara fisik, Pak, ya, mohon maaf, segala hal aktivitas apapun secara fisik, ya ini dunia. Sekarang tinggal pertanyaannya, bisakah, bagaimana caranya dunia ini menjadi akhiratmu? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pikiran sik, raihlah negeri akhirat dulu. Tapi bagianmu dunia jangan kau tinggalkan. Artinya gini, Pak. Secara jasmani kita butuh makan, ya kerja. Kita jasmani pingin punya anak, ya nikah. Jangan ngentup kono, ngentup kene, ngono. Nah terus gak jelas lah anak syariati nanti. Ya tak? Itu bagian dunia, mohon maaf. Itu bagian dunia. Raihlah. Tapi yang panjenengan pentingkan untuk meraih akhirat bagaimana? Nah, ketika saat jenengan ini meraih bagian menikmati bagian dunia, rohaniah sampai lepaskanlah keakuan diri sebagai makhluk, sebagai penikmat. Lepas. Akan muncul akunya Allah. Berarti akhirat ini. Surat Al-Qasas ayat 77, Pak. Yang didahulukan itu akhirat. Dunia nomor 2. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Mengapa Allah lewat Al-Quran kok urusan akhirat diletakkan di depan? Terus selanjutnya urusan dunia itu diletakkan di bagian nomor 2. Itu karena akhirat itu kekal, dunia tidak kekal. Wis titik. Tapi dikembalikan pada manusianya, terserah kamu. Jadi kebanyakan milih dunia diletakkan di depan. Tidak cocok dengan Quran. Ya wis terserah. Lah niki kita sudah ngalami dunia kita letakkan di depan. Kepentingan ini di atas kepentingan akhirat dulu. Lah sekarang kita sudah dijadikan Allah sebagai pilihannya, dikembalikan ke asal. Dari Bang Haji, dulu aku cinta padamu, aku cinta padamu, suka padamu, ya. Tapi setelah menjenengan tahu kebenarannya, wis nggak mau lagi. Ganti sing sampean cintai, sing sampean lunggui, yang sampean duduki, sing sampean raih adalah darul akhirah. Jadi dunia di tangan, di telapak tanganmu, itu artinya secara dohir ini tolong sesuai dengan pengajaran Kanjeng Nabi, masalah dunya yo ojo ditinggal. Karena itu ada kaitannya dengan jasmani. Kata W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, uga yo bangun badannya. Terus apa satunya tadi? Kematian di depan mata. Ngeten, Pak. Ini hubungannya dengan masa. Masa, Pak. Allah dawuh wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, waktu, Pak, waktu. Sesungguhnya banyak manusia mayoritas dalam kerugian besar. Karena apa? Karena setiap saat dan waktu selalu hatinya lalai pada Allah. Pada Allah. Inilah maksud kerugian besar.
Padahal Allah yang melayani kita. Yang menjadikan bisa bernafas ya Allah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berucap, badan bisa bergerak, dan lain sebagainya bekerja. Ya Allah yang melayani di situ. Kita nggak sadar. Sehingga Gusti Allah bersumpah demi masa. Sesungguhnya banyak golongan manusia dalam kerugian besar. Masa, waktu. Mengapa? Itu di depan mata kematian. Saking dekatnya, Pak. Masa ning dunyo, masa ning akhirat 1 hari dibanding dengan masa sama di dunia itu 50.000 tahun. Masa dunia. Kita umurnya berapa? Ada 1000? Jangankan 1000. 100 saya tahu. Zaman sekarang loh ini, zaman sekarang. Itu maksudnya kematian dekat. Mengandung pengertian apa? Makalah itu, lekaslah wa anibu ila rabbikum. Karena kematian itu sudah dekat. Lekaslah kembali hatimu itu pada Allah. Pada Allah. Dalam konteks iman. Dalam konteks yang melayani, dalam konteks apapun, itu namanya kembali. Mengapa harus kembali? Karena kita itu sebelum muncul bahasa perintah kembali, karena kita minggat. Bahasa Indonesia minggat apa? Pergi, tinggalkan Allah, karena kita tinggalkan Allah selama ini. Kalau lagu Sri minggat. Nah, ini. Wis lekaslah kembali yo Sri ndang bali yo. Ndang bali yo Sri. Jenengan lekas ruhaniah dan kembalilah pada Tuhanmu. Lekaslah. Jangan kau berenak-enakan, bersukaria dengan selain Allah yang disebut syahwatud dunia itu. Umpama si A itu orang kaya. Tinggalkanlah hatimu kekayaan itu. Walaupun jasmaniahmu tidak tinggalkan, ruhaniahmu tinggalkanlah. Hatimu bersukaria dengan kekayaan, bersukarialah kepada hidup yang menguasai kekayaan. Ngoten lho maksudnya. Sehingga jenengan tidak akan mencanangkan utak utawa akal atau hati tidak diseret terhadap, mohon maaf, iki umpama, iki tak undakno ya. Betul aku iki tak larangno dedekku, mentahno hasilku akeh. Wis Kak, mikir-mikir itu kudu. Jenengan umpama punya omset, itu Kak, hitung-hitungan, ndak. Aku kulaane misalkan barang yang belum jadi 40. Terus saya habis operasional tenaga ketemunya 70. Oke. Menurut umum saya jual umum iki 90, berarti saya punya laba bersih 20 juta. Umpama tak unggahno 100 cepet sugih tambahannya. Pabrik cepet tadi. Wis gak ada hitung-hitungan kayak gitu. Gak ada. Ini kalau karakternya sudah berbudi luhur. Sebab karakter yang berbudi luhur adalah rahmatalil alamin. Gak ada hitung-hitungan, Bang. Gak ada hitung-hitungan. Mengalir mawon. Seperti Rasulullah ketika berdagang. Membawa dagangan Siti Khadijah. Kula ane 50 misalnya. Terus ada pada saat itu orang yang mau beli cuman punya uang 40. Lu niku dikasihkan. Jujur lo niki, mboten bujuk lo ya. Ya Rasulullah, saya cuman punya 40. Sedangkan saya pingin jarik itu loh, sewek itu pingin. Mata niku ya nama.
pun sangat betul. Ngoten. Kalau kita kebanyakan nggak gitu, Pak. Kulaane 50 diwarah 60. Dinyang kita tawarkan nyun sewu 70. Terus dinyang 60 angsala. Kulaane tok 60. Padahal kulaane 5. Kadang-kadang ngomongin ngeten, ketika saat dianyang 70, inginnya saya biar 80. Tadi pagi lo dinyawang 70. 5 tidak saya kasihkan. Terus untuk kamu 80 aja nggak apa-apa. Sebagai persahabatan wong jongarane pelaris. Lah ngoten nggih. Masya Allah Pak, ngoten niku di mana-mana. Sampak di dalam oke, itu kan mengajarkan tentang bek murtabek. Rasulullah juga memberikan pengajaran tentang bek murtabek. Halalallahul bek wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba itu bujuk niki wau lho. Kulaane 50 diwarah swidak. Wong tadi pagi enggak ada yang nganyang, diwarah ada yang nganyang atau nah. Bapak Ibu, itulah karakter kita sebagai manusia sebelum hati itu berbudi luhur. Semuanya. Makanya ketika jenengan itu sudah mengenal Allah dan tahu kedudukan yang sebenarnya bagaimana akhirat, bagaimana dunia, mesti meneteskan air mata. Kalau teringat dolim masa kita dolim pada Allah. Dan atau meneteskan air mata melihat keadaan rohaniah orang dekat kita. Anak, istri, suami, saudara. Kita terenyuh, kadang-kadang meneteskan air mata. Apalagi saat jenengan jari, jenengan kasih tahu jalan yang benar, ditolak. Kadang-kadang malam itu kalau ngelamun, netes Pak air mata itu. No. Bahasa manusia itu namanya kasihan. Padahal kematian sudah di depan mata. Dikatakan dekat karena dunia ini, kata orang Jawa mampir. Makanya lekaslah kembali kepada Allah. Begitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun saya Gus untuk lebih menauhidi bab hadis qudsi dari bab tahalli menuju tajalli. Innal abda idza ababtuhu faqataltuhu wa idza qataltuhu wa ana diyatuhu. Sesungguhnya hambaku apabila aku mencintainya, aku akan mematikannya, ai keakuan dirinya. Apabila telah matikan dirinya, maka aku akan sebagai penggantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dengan hadis kutsian ini, seperti ini jangan mempunyai persepsi ketika kita suluk itu belajar pingin dadi Gusti. Jangan lo ya, jangan. Memang Bapak Ibu, yang mematikan keakuan diri itu juga Allah. Walaupun ayatnya faktulu anfusakum. Ini kembali kepada makhluk seakan-akan domatenono siro kabeh menyang dirimu. Koyok-koyok kita yang berperan. Nah, nih, dalam bentuk tahalli. Membersihkan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, seakan-akan kita makhluk. Tapi
ketahuilah bahwasannya yang membersihkan itu Allah sendiri. Setelah dibersihkan atas keakuan diri sebagai makhluk, maka aku jadi gantinya. Artinya tajalli. Inilah Pak yang kumaksud, ketika rasa keakuan diri makhluk sudah tiada dalam diri kita, maka otomatis akan muncul akunya Allah. Tapi itu jangan diartikan ketika kita faktulu anfusakum, berlaku takhalli, suluk kholwat untuk bertemu Allah. Jangan diartikan kita itu belajar ingin jadi Gusti. Jangan, salah niki. Dong kefanaan kok. Itu sudah benar memang. Akan muncul keakuan ingsun Allah itu otomatis, Pak. Poda mbek ngeten. Oke. Iki korean tak tutupi goblok. Sing nyoto, sing wujud iku bukan korean. Sing wujud, sing nyoto adalah goblok. Tapi tatkala Allah menghilangkan keakuan jenengan sebagai makhluk apapun sudah nggak ada, laksana goblok ini dihilangkan. Akhirnya yang tidak nyata menjadi yang Allah tadi goib, gelap, sekarang sudah terang, nyata. Aku korean sing ngomong. Sing nyoto korean bukan kup. Berarti bukan perkarane nyun sewu. Kupluk itu belajar dadi korek ora. Mboten enten hubungan sama sekali antara kupluk dengan korek. Paham Pak nggih? Oke. Masih wonten? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus petunjuke, kula ngalami mulai siaman sampai sengeten niki. Dalam sholat ndak ada doa apapun. Dalam hati berkata gini, sijine aku ono akeh. Akene ono aku, ono siji. Dalam dunia ini semua adalah aku hidup. Matur nuwun Gus ngapunten sekada ya dan kesalahan ucapan kula enten petunjuke. Sebelum kami urai, benar itu. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Itulah maksud dalil qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran nyatanya Allah itu sudah datang, maka hancurlah kebatilan. Yang dimaksud kebatilan adalah perkara selain Allah. Makanya ahadiyahkanlah untuk menuju ke ahad yang banyak itu. Ahadiyah itu proses meniadakan nama-nama banyak mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur 99 di ringkes jebret dari ahad nama Allah. Ini berarti ahadiyah menuju ke ahad. Banyak tapi tunggal. Syuhudul wahdah fil kasrah. Kita ngadepi berbagai macam banyak hidup di A, B, C, D, atau di makhluk hewan atau di makhluk tumbuh-tumbuhan hidup-hidup. Jangan kau berkata itu banyak, walaupun itu banyak. Jadikanlah ahad bagaimana caranya. Ya Anda tidak boleh membedakan hidup yang menggerakkan seluruh alam itu. Cuman ahad tunggal. Leres bu. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus. Semenjak puasa setelah baiat itu kita lakukan kholwat. Setiap malam itu kelihatannya dan nampak jin apa itu banyak yang menyerang, banyak yang datang. Di saat datang itu tiba-tiba Gus langsung tiba-tiba di belakang saya. Itu sering kali. Terus Gus bilang gini, teruskan, jangan sampai mundur, teruskan. Akhirnya terus kita berjalan. Sampai akhir-akhir ini terus begitu Gus. Ada yang menyerang, ada yang tidak. Terus yang kedua Gus, itu pernah di alam itu juga bertemu kekasih Allah, tapi beliaunya masih di saat kecil, di hati saya ingin memeluk beliau, tapi tidak sampai memeluk, cuma bisanya memandang terus. Nah, itu apa artinya semua itu Gus? Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun panjenengan ketika sudah melaksanakan terus berjalan kholwat dengan membawa kunci kewusulan pada Allah, jangan mempunyai maksud jikalau nafsu itu tidak menyerang. Itu pasti. Sebab nafsu itu enggak pernah punya kata putus asa. Sepanjang belum masuk di dalam alam kefanaan dan atau alam musyahadah, sepanjang itu nafsu masih belum aman. Kita belum aman sama nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi. Belum aman. Sehingga tidak heran ketika jenengan suluk itu terasa ada yang menyerang dari kanan, dari kiri, atas, bawah, berbagai sudut. Terus sengaja Allah sendiri yang menolong panjenengan dengan bentuk ada kabar, teruskan. Terlepas dari kesannya jenengan iki mengatakan saya atau yang lain, yang jelas itu warid. Warid minallah. Saya pastikan itu warid minallah. Lo ngaku lho Pak, turu ngelekor ning omah. Iku maksudnya jenengan cekak beriman pada makhluk. Cek beriman semua datangnya dari Allah. Diterangkan tentang masalah warid di dalam kitab Hikam. Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh, warid sangka Allah iku visi dan misinya adalah mengusir penjajahi negarane ati. Nafsu niku diusir. Satu, membimbing jenengan rohaniah itu supaya terus berjalan suluk menuju bertemu Allah. Itu visi dan misi daripada warid. Terlepas itu tadi berwujud saya atau selain saya, yang jelas itu warid. Karena apa? Warid gak gandoli. Warid itu mendorong. Terus. Dan bertemulah jenengan
Salah satu kekasih Allah cuman waktu beliau kecil. Iku mengandung pengertian apa? Lo tak tanya sampean tapi jangan dijawab secara lesan. Tapi jawablah cara hati saja. Ketika jenengan memandang beliaunya, sekalipun beliaunya itu masih kecil, pertanyaan saya, apakah hati sampean sudah yakin kalau beliaunya itu si A? Boleh dijawab cara lesan. Kalau iya, pandangan sampean terhadap beliau sekalipun jenengan nggak bisa merangkul, iku awal tertanda. Mohon maaf, ruhaniyah yang seperti ini dipastikan sebelum meninggal itu sudah sampai makrifat pada Allah. Itu tanda. Karena apa? Satu sisi itu sebagai ayat tanda orang ketemu seseorang yang lain itu membawakan maksud tersendiri. Nyun sewu, umpama saya ketemu bakul PT, mesti ngomong PT. Saya ketemu bakul sepeda maklar, mesti dising diomong maklar sepeda. Apa yang nantinya dibahaskan dan dicari itu sepeda. Umpama kita bertemu seseorang, yang seseorang itu penggaweannya, pekerjaannya kepada Allah, mesti yang dibahas Allah. Itulah. Secara logika saya katakan itu tetanda. Jenengan ini bakal bisa sampai ketemu Allah sebelum kematian itu datang. Sebab Allah juga berjanji dalam surat Al-Ankabut, sing sapa wonge di dalam hatinya ada pengharapan untuk bertemu aku, maka aku Allah berjanji pada waktu yang sudah kutentukan pertemuan itu. Al-Ankabut ayat 5. Jelas. Niki Quran Pak, senes koran, senes komik, senes cerita pendek, cerpen, senes. Urusan percaya gak percaya umat ini sakarso. Aku gak makso. Nah, nyun sewu, kalau saya bicara alam, itu adalah alam lahut. Alam berkumpulnya semua para kekasih Allah. Nggih nyun sewu. Apa maksud? Allah punya maksud. Nyun sewu, ceritone Nabi Yusuf. Ya, di dalam bulan Muharram. Dia bebas dari penjara. Dia dibebaskan Allah dari penjara. Koyok-koyok syariati gara-gara pentakwilan sebuah mimpi. Nggih, niki ning Quran dijelasno. Ning jero penjara iku ada orang, asalnya gini Pak, mimpi. Ono sing mimpi beliaunya itu meres anggur. Ada yang bermimpi dia itu nyuwun roti terus dimakan sebagian roti oleh burung. Terdengar Pak. Beliau mentakwil dari sebuah mimpi itu terdengar raja yang namanya Al-Aziz. Akhirnya apa? Dipanggillah dia itu karena raja itu mempunyai mimpi.
Mimpinya itu sederhana. Ono sapi pitu jumlahi lemu-lemu, ya toh? Dipangan sapi pitu jumlahi pitu kuru. Wes. Ini Pak Bu, apabila tidak mengerti dan paham dan membawa Al-Qur'anul Qadim susah. Ono sapi mangan sapi. Aneh toh nggih? Akhirnya berhubung kita nggak tahu ngomong iku kembange turu. Padahal ngoten artine. Akhirnya diartikan oleh beliau Nabi Yusuf. Wong Nabi Yusuf itu ruhaniyahnya itu diberikan Allah satu keistimewaan untuk membaca seluruh kejadian di alam mukhadoroh atau di alam mukasyafah. Jadi jenengan mau alam mukasyafah Pak. Waktu suluk wow. Di alam mukhadoroh dia juga ahlinya untuk mengartikan semua apa yang akan terjadi itu. Ternyata dijawab oleh beliau, hei raja, negara ini akan mau paceklik. Oh, peceklik. Peceklik itu apa Pak? Kekurangan makan. Kekurangan makan. Selama ada yang mengatakan 7 tahun, ya. Lah, bagaimana caranya rakyat bangsa Mesir ini tidak kekurangan? Ya sapi sing lemu kudu dipangan sing kuru. Artinya jenengan harus giat dalam masa 7 tahun ini. Perintahkan terhadap seluruh masyarakat untuk genjot makanan, menanam gandum sebanyak-banyaknya untuk menutupi nanti masa peceklik gak sampai kekurangan. Jadi sapi kuru-kuru tadi biar gak kematen ya kudu mangan sapi sing lemu. Akhirnya fakta di lapangan ya Pak. Ya dibebaskanlah beliau. Akhirnya dengan cara begitu beliau bebas. Akhirnya saudara-saudaranya itu ke Mesir. Langgatan ceritanya. Saudara-saudaranya ya termasuk Bunyamin, saudara-saudara sebapak tapi bukan seibu. Jadi Nabi Yakub itu garwane sekawan Pak. Garwa sing pertama iki duwe putra sekitar sekawan. Kalau gak sekawan 6. Terus garwa yang kedua punya nama putra 2 yaitu Yusuf kalih Bunyamin. Yang ketiga punya 2, yang keempat punya 2. Lah, beliau Nabi Yakub melihat anak-anaknya mana yang ini nanti. Kan kelihatan toh Pak. Anak itu nanti meneruskan perjuangan agama Allah. Ternyata adalah Yusuf dan Bunyamin. Akhirnya terkesan di mata saudara-saudaranya itu hanya Yusuf dan Bunyamin yang dicintai oleh Yakub. Saudaranya kan merencanakan untuk dibunuh. Lah ngoten nah. Biar Yakub itu gak jatuhnya kasih sayang pada Yusuf. Akhirnya diajaklah untuk berburu dan lain sebagainya alasannya. Dan saya menjaga pulang-pulang bajunya diwenehi getih-getih. Ngomong nangone Yakub kalau Yusuf itu dimakan serigala. Padahal aslinya dicengklungno sumur. Ngoten toh? Dicengklungno sumur, dijeburkan sumur. Lah ini saudara-saudaranya, mohon maaf, selain Bunyamin, itu berhati hasud. Berarti tidak berbudi luhur. Nyun sewu, akhirnya ketemulah saudagar. Ketika saudagar mau ngambil air, kok yo isine timbo gak banyu tapi Yusuf. Ngoten lho, naik.
Lah Saudakar ketepaan melihat anak ganteng. Wah, didolae ngoten dikai budak, akhirnya dijual, dibelilah Raja Aziz itu tadi. Akhirnya dijadikan sebagai pembantu. Cerita-cerita lah kok Siti Zulaikha seneng. Lah ngoten nggih. Akhirnya difitnah koyok-koyok seperti Nabi Yusuf itu memperkosa Zulaikha, padahal sing bedah klambine mburi. Sing bedah klambinya, bajunya Yusuf mburi. Berarti tondo Yusuf melayu tarik. Kok sing bedah iku klambine Siti siapa? Zulaikha. Lah beda. Loh ngono iku Pak, ya niki lho Pak. Diapa-apane wong cilik uga iso menang. Paham nggih? Salah dadi bener. Bener ya dadi salah. Makanya hukum itu wajib. Kalau yang berurusan hukum itu wong gak duwe status. Sampai kemarin saya dapat kabar di Cirebon itu ya, yang salah tidak dipenjara, yang nggak salah dipenjara. Meniku nek cara aku iku waisin konangan kaya ngoten niku. Wis ngrasakno nggih. Ya napa maneh? Ya situlah memang akhirnya berhubung si Yusuf sabar, maka bulan Muharram Gusti Allah itu membebaskan beliau. Akhirnya saudara-saudara Yusuf sing yang yang mencengklungkan, menjeburkan ke sumur, diperintahkan ayahnya yaitu Yakub untuk minta gandum. Boten minta tok ijol. Lah ketika bertemu di sana Nabi Yusuf tahu, oh iki cacakku sing nyebrungno sumur. Tapi menengai. Diem aja. Lah sebelum pulang kan dikasih. Sebelum pulang tanya, Anda punya saudara ya? Satu yang tidak kau bawa ke sini. Tahu namanya punya Nabi Yakub mboten ngangsali. Iki dibawa Yusuf sudah hilang kok. Ini kalau kamu bawa nanti khawatir. Padahal sudah bersumpah untuk tidak mengulangi lagi. Lah pulang-pulang secara diam-diam kantongnya salah satu di antara saudaranya Yusuf tadi yang membawa gandum dimasukkan sesuatu yang berharga milik raja, milik negara. Supaya apa? Cek jadi mulai. Sing situk mang ditahan. Padahal itu sudah direncanakan. Dengan maksud kamu nanti tak tahan di sini, saudaramu itu harus membawa Bunyamin. Ngoten lho karepe niku. Bunyamin ya apa sekiranya mrene. Dan atau nanti pada akhirnya sak Yakub. Tapi ketemuan Pak. Nah, disitulah hari bahagia terjadi. Akhirnya beliau mengatakan, sing isi ayat itu, tolong janganlah hatimu kau buat menyembah selain Allah. Tapi apa yang ada di dalam hatimu selain Allah hilangkan. Berarti itu tadi. Berlakulah tahalli untuk menuju tajali. Masuklah dalam alam kefanaan. Disitulah nanti akan nyata wujudnya Allah dalam pandangan rohania. Ini kok ngelabrak tutup cerita emang ya apa cerita. Kan sasi Muharram tak Pak ya. Sasi Muharram penuh dengan takwil dan lain sebagainya. Oke. Masih wonten? Ibu ada Bu? Pertanyaan Ibu? Oh, Pak monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu jamaah yang ke Desa Pintrang Cini. Asalnya dari Payak, Candiwates. Saya ada 3 pertanyaan. 1. Apakah dosa terdahulu kita atau saya yang anggap saja melakukan dosa-dosa molimo menjadi penghalang untuk jalan menuju Gusti Allah? 2. Apakah aman bila berkholwat tanpa mursyid? Takutnya nanti kalau sampai ke goibnya makhluk malah tersasar. Maksudnya tanpa mursyid di sisinya. Yang Apakah tanpa bermursyid? Iya, yang membimbing Oh, yang guru. membimbing. Iya. Mboten maksudnya waktu kholwat terus mursyidnya kudu tenguk-tenguk pinggire. Mboten. Maksudnya. Oh iya ya, paham saya. Lanjut. Yang ketiga, bagaimana mendengarkan suara hati sedangkan pikiran ini terlalu liar, tidak bisa dikontrol. Dan bagaimana membedakan suara hati dan suara pikiran? Wonten nggih. Wonten mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita, Pak, pasti secara jasmani punya dosa, punya kesalahan. Artinya pernah melakukan maksiat. Siapapun panjenengan, kak saya, kak jenengan pasti itu. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Tatkala Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk terjun di tengah-tengah kaum, dan Nabi Musa diperintahkan berkata kepada kaum, "Hei kaumku, kamu semuanya itu telah melakukan dosa sing notok. Cara jasmani molimo. Cara ruhani bittikhadikumul ijla. Bentuke kau notok oleh dosa, iku dosa syirik, khafi, dengan bentuk bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai sesembahanmu. Notok pun. Kita beriman pada selain gesang, urip, Tuhan, sin iso ngene, iso ngunu, punya ini, punya. Ya itu maksudnya. Apakah itu nanti akan sebagai penghalang kita untuk tidak bisa bertemu Allah? Terus si ayatnya fatubu tobato. Artinya apa? Sadaro. Sadaro kui fatubu ila bariikum. Bertobatlah kepada Tuhan yang menciptakan. Artinya lepaskanlah rasa pengakuan diri kita atau diri kita telah memakai bajunya Allah. Wujud bajunya Allah. Kita pakai dengan bentuk kita merasa kita wujud. Kekuatan, memiliki, itu kita rampas. Faktulu anfusakum, dengan cara bagaimana saya bertobat ini? Dijawab oleh beliau, faktulu anfusakum, dengan bentuk matikanlah diri. Ketika kau melakukan mematikan dirimu, bunuh diri, bukan bunuh diri jasmani loh Pak ya. Dalikum khairul lakum, iku luwih apik di mata Tuhan. Itu caranya. Bertobat adalah mematikan diri kita, artinya yang tadinya kita punya iman, punya rasa kita yang wujud, kita yang bisa ini,
bisa itu, kita yang merasa memiliki ini, memiliki itu, lepason. Lepasan. Jikalau ini sudah kau lakukan, maka tidak akan pernah dosa-dosa itu menjadi penghalangmu. Karena apa? Karena kau telah diampuni atas segala dosa. Molimo iku Pak, luwih cilik katimbang luwih kecil dosanya daripada dosa syirik. Syirik kayak diampuni, apa maneh molimo. Tapi dengan catatan fatubu ila bari'ikum, bertobat. Sampai dalam ayat lain itu tadi Al-Baqarah ayat 54. Surat Ali Imran ayat 31 Allah berkata, jikalau kau ingin betul-betul ingin menjadi kekasih Allah, fattabi'uni, ikut aku. Siapa yang mengucap ini? Allah. Cuman dilewatno kanjeng Nabi Muhammad, ikutono ajaranku. Ajaran yang mana? Tidak hanya syariah, itu syariat dunia, tapi hakikat, ikilah akhirat. Jikalau betul-betul kau mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka kau akan, cintamu akan diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya, sebab telah kau lepas cinta imanmu pada selain Allah tadi. Kau lepas. Terus bagaimana dosa-dosa ini akan menjadi penghalang? Tidak. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau dosa sebesar apapun itu sudah diampuni oleh Allah, dimaafkan, maka tidak akan menjadi penghalang. Artinya ayat itu, jikalau Allah tidak mengampuni, berarti menjadi penghalang. Lah, barometer diampuni dan tidak bagaimana? Kita tahu kalau itu diampuni Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Dalam hati sampean ada rasa ngetuni diri. Sadar kalau selama ini jenengan zalim. Zalim pada Allah. Dengan bentuk mengadakan iman hati kita pada selain Allah. Wujudi. Selain Allah. Selain Tuhan. Ini kok adem ya. ISIS, oh angin. Lah, tadinya kita itu imannya angin. Rasa dingin datang, kita tadi imannya itu karena angin, karena cuaca. Lah, setelah jenengan tobat, maka sudah tidak mandang angin. Datangnya rasa dingin, sejatinya songko urip. Apa ini? Lah, inilah dosa yang diampuni oleh Allah. Tidak hanya dosa molimo Pak. Molimo itu adalah dosanya jasad. Ini loh sampai dosa syirik. Kita menyekutukan Allah pun diampuni. Itu syaratnya harus bertobat. Pun satu. Nomor dua. Apa tadi aku lupa. Ya. Bagaimana ketika kita suluk kholwat tanpa mursyid, gak bahaya ya ta? Sebab itu proses perjalanan rohaniah ke alam selain alam dunia. Pun ngeten Pak. Mursyid iku ana loro miturut kula. Ada mursyid yang berbentuk makhluk manusia.
Ada mursyid yang tidak berbentuk makhluk, langsung Allah. Mursyid itu apa? Sang petunjuk jalan. Sang petunjuk jalan. Mohon maaf, jenengan kok umpama nuduh saya guru, mursyid, keliru Pak. Keliru. Sang penunjuk jalan alias mursyid itu tidak ada kecuali Allah. Hidup dalam diriku siapa? Allah tak? Itulah mursyid sebetulnya. Bukan wujud bleger kelason ini. Enggak punya. Untuk bisa memberikan petunjuk datang jenengan enggak bisa. Kurang percaya? Oke. Kita buka di dalam salah satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Surat apa itu? Lali ya. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk. Man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai Muhammad. Anak, istri, sahabat dekat. Gak bisa. Berarti mursyid sesungguhnya itu bukan manusia. Terus siapa Gusti? Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Ini Pak. Ini tingkatannya Rasulullah, gitu. Apalagi kelason. Wis KM 14 baina sama wal ard. Lah, biar cetok gandeng ambil ayat ini, janganlah jenengan memandang Rasulullah Muhammad dari sisi makhluk. Jangan. Rasulullah Muhammad makhluk bisanya berbicara, bisanya memberikan petunjuk. Itu dasarnya karena sumbernya dari hidup dalam beliau. Allah. Sama jenengan. Kalau memandang hidup dalam diri saya siapa? Hidup dalam diri jenengan makhluk semuanya siapa? Kalau jenengan mandangnya itu Allahnya, itulah Pak sesungguhnya mursyid kang sejati. Itu ya ada di dalam diri jenengan. Kalau yang jenengan maksud tanpa mursyid makhluk, mohon maaf. Enggak ngaruh. Kalau tanpa mursyid Allah, gini iki. Ya kita tidak akan pernah bisa selamat dari apa yang telah nafsu jadikan sebagai penghalang. Gak bisa. Sasar kita. Kalau mursyid yang dimaksud itu makhluk, gak ada masalah. Kalau yang dimaksud mursyid Allah bermasalah. Artinya ketika jenengan suluk, walaupun secara fisik jenengan gak punya mursyid, tapi rohaniah jenengan yakin Allah dalam diri jenengan, mesti selamat. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Selamat santausa. Sapa pada 7. Makanya ini gandeng sama dengan ayat wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika kau khalwat, lepasen keakuan selain Allah dalam dirimu. Rasa keakuanmu yang suluk, yang berjalan, lepas. Ganti dengan rasa keakuannya Allah. Nah itulah
mursyid sesungguhnya. Kalau seperti ini, kalau tidak kita hadirkan, mesti tersesatkan. Artinya kalau masih muncul akunya makhluk, tidak akan pernah jenengan sampai pada Allah. Makanya Robitoh, nek jenengan si mandang makhluke, sampak gundul ndas dukur nisor, tetap ora iso usul. Yang ketiga tadi apa? Pikiran terlalu riang. Bagaimana kita membedakan antara bisikan hati dengan pikiran? Yang pikiran liar. Gini Pak. Niku tergantung kedudukan hati sampean duduk di mana? Taholi atau tajali. Kalau di taholi, mohon maaf, dalam hati jenengan mesti diajak untuk ngaku-ngaku kita. Rasa keakuan diri itu muncul sebagai makhluk. Dalam hal apapun, ibadah maktuf, murni atau tidak murni, manakala dalam hati sampai niku muncul akunya makhluk, berarti itu pikiran. Tapi kalau di dalam hati jenengan ini duduk di tajali, menetapkan keakuannya Allah atas segala-galanya, itulah maksudnya bisikan hati mudah. Oke, cukup maten kemauan Bapak Ibu hadirin, waktunya sudah terlalu lama. Awal sampai akhir barangkali ada yang kalimat yang kurang berkenan dalam hati jenengan, saya pribadi nyuwun agungi pangapunten. Dan semoga semua apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.